Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing. Nah, channel ini khusus membahas mengenai bocor, baik itu pada dak beton, atap, dinding, kubah atau lainnya, serta bagaimana cara mengatasinya yang baik dan benar. Oke teman-teman, kali ini ada judulnya dengan banyak yang gagal nih. Ini cara mengatasi atap bocor yang jarang diketahui. Sudah ditambal masih bocor, sudah ganti genteng tetap netes. Nah, ini kenapa bisa gagal terus? Karena kebanyakan orang cuma fokus di titik air yang menetes, teman-teman, bukan sumber masalahnya. Itu ya. Nah, di video kali ini akan saya bongkar cara mengatasi atap bocor yang jarang diketahui tapi justru paling efektif, teman-teman. Kenapa banyak perbaikan atap selalu gagal? Yang pertama, pasti ini penyebab umumnya ya, tidak mencari sumber bocor utama. Nah, yang kedua ini tidak cek jalur aliran air. Nah, yang keempat ini salah pilih material. Yang kelima, tidak memperhatikan kemiringan atap dan mengabaikan sistem drainase. Nah, ini paling fatal sekali, yang nomor 6 ini biasanya disepelekan. Nah, air bisa merembes dari celah kecil lalu mengalir di bawah lapisan atap sebelum akhirnya menetes jauh dari titik awal. Jadi, biasanya sumber titik dengan bocor itu jaraknya bisa bermeter-meter, bahkan puluhan meter tergantung rumahnya juga sih biasanya. Gitu ya teman-teman ya, ada kadang di titik ini ternyata rembesnya nanti di titik yang jauh dari sumber bocornya itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi atap bocor yang jarang diketahui? Yang pasti tes simulasi air, bukan tunggu hujan ya, di tes dulu nih airnya dari mana dan berakhir di mana gitu teman-teman ya. Ini trik yang sering sekali dilewatkan. Triknya apa sih? Yang pasti siram atap secara bertahap ya. Nah, yang kedua mulai dari bagian bawah lalu naik ke atas gitu ya. Tunggu beberapa menit setiap areanya. Nah, dengan cara ini biasanya nih teman-teman bisa tahu titik masuk air yang sebenarnya dari mana sih gitu ya. Yang pertama bisa cek kemiringan atap. Nah, ini banyak yang tidak sadar atap terlalu landai bikin air mengenang gitu teman-teman ya. Genangan kecil lama-lama pasti jadi rembesan. Solusinya apa? Solusinya pastikan ada kemiringan minimal 2 sampai 5 itu ya, 5 cm atau 5 derajat lah. Yang kedua untuk dak beton ini biasanya tambahkan skrit ulang jika perlu teman-teman ya. Nah, ini perbaikan berdasarkan jenis atap. Nah, ini ada tipsnya perbaikan jenis berdasarkan jenis atap. Kalau atap teman-teman atap genteng, solusi efektifnya yang pertama pasti ya ganti genteng retak. Nah, ini jangan ditempel, kalau udah retak, udah patah jangan ditempel tapi diganti. Nah, yang kedua apa? Yang kedua rapikan susunan agar saling mengunci. Biasanya kan karena lama ya, jadi ada yang turun, atapnya ada yang biasanya rada turun sih biasanya gitu yang sering. Akhirnya ada renggang, nah celah air bisa masuk. Nah, yang ketiga ini perkuat bagian nok. Nah, itu ya teman-teman. Nok tahu ya, nok ya atau buwungan yang di kalau bahasa Jawa itu buwungan. Yang paling atas itu biasanya gitu ya. Nah, ini yang kedua tipnya untuk atas pandek atau metal. Solusi efektifnya apa sih? Nah, biasanya ganti skrup ya teman-teman atau karet washer itu kan biasanya kalau atap spandek atau metal itu kan ada pakai skrup ya, pakai baut ya. Nah, ini karet-karetnya perlu diganti atau bautnya udah ngarat gitu jadi yang membuat rembes ke dalam. Nah, yang kedua biasanya tambahkan silen poliuretan. Nah, ini tambahkan silen di bagian di baut bisa, bagian di semuanya juga bisa gitu ya. Nah, yang ketiga ini bersihkan karat sebelum aplikasi itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum di waterproofing ulang, biasanya atas pendek ini dibersihkan dulu dari karatnya, minimal diampas lah tipis-tipis supaya bagian karat tidak menghalangi untuk merekat waterproofingnya gitu teman-teman ya. Nah, ini jangan pakai semen biasa, pasti cepat retak. Nah, ini untuk dak beton nih ya, yang atapnya dak beton, yang langsung dak, tidak atap genteng atau spandek ya, langsung dak ya. Solusi efektifnya apa? Yang pertama tutup retak rambut dengan crack filer. Nah, yang kedua lapisi waterproofing X elastomeric 2 sampai 3 lapis. Nah, yang ketiga pastikan tidak ada genangan air. Nah, ini untuk atap beton. Terus terang kami memang ahlinya dan kami punya solusi. Untuk atap beton ini untuk kami menggunakan aspal cair ya teman-teman. Jadi aspalnya ini bisa meresap ke dalam retak-retak pori-pori yang rambut itu ya. Nah, gitu ya. Lapisan waterproofing dari kami biasanya membutuhkan sampai 2 sampai 3 layer biar sempurna. Nah, ini pastikan tidak genangan air. Nanti tim Sam Waterproofing ini udah paham teman. Jadi ada genangan air nanti di tim kami ini ada dibikin semacam tali air atau namanya tali air sih. Nanti biasanya dibobok sama tim lapangan di kedalaman 1 sampai 2 cm. Nah, dari genangan air ini kita langsung arahkan ke saluran pembuangan.
Tujuannya apa? Tujuannya biasanya biar tidak ada genangan yang di situ, tidak ada genangan air yang menyebabkan atap dak teman-teman ini rembes ke dalam, itu ya teman-teman ya. Nah, yang biasanya ini jangan lupakan talang dan sambungan dinding, ini penting sekali. Seringkali bocor bukan dari atap utama, tapi dari talang mampet. Sambungan atap ke dinding ini bisa, area flashing, pembuangan. Yang terakhir ini bersihkan dan tambahkan silen di sambungan rawan. Nah, ini seringkali di pojokan-pojokan biasanya ya. Nah, ini kesalahan fatal yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh teman-teman, apa sih kesalahan fatalnya? Nah, ini yang pertama, tambal saat permukaan masih basah ya, pasti ya kalau masih basah ditambal percuma, pastinya tidak lengket ya. Yang kedua, tidak membersihkan debu atau lumut. Nah, ini yang sering di mentang-mentang teman-teman udah beli waterproofing, walaupun waterproofing itu bagus mereknya, mahal harganya, tapi kalau aplikasinya tidak benar pasti percuma teman-teman. Ya ini seperti contoh, debunya tidak dibersihkan dulu atau tidak dikerok, nah itu pasti tidak akan menempel. Nah, yang ketiga ini biasanya menggunakan bahan murah, jangan disepelekan, bahan juga mempengaruhi teman-teman ya. Yang keempat, tidak cek jalur aliran air. Nah, yang kelima biasanya hanya fokus di plafon, gitu ya. Ternyata, oh plafon di sini kuning, bocor bukan dari situ, biasanya jauh gitu teman-teman ya. Nah, kesimpulan dari judul yang tadi, cara mengatasi bocor yang jarang diketahui, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, kalau atap teman-teman bocor terus, berarti caranya salah gitu ya. Solusi yang benar, yang pertama temukan sumber bocor dengan simulasi air. Yang kedua, periksa kemiringan. Yang ketiga, gunakan material yang sesuai jenis atap. Itu atap benteng, dinding, spanduk, dan lain-lain ya. Jadi yang terakhir, perbaiki drainase dan sambungan. Nah, jika teman-teman dilakukan dengan benar, atap bisa tahan bertahun-tahun tanpa bocor lagi. Cuman kan di sini kita mengetahui ya, teman-teman semua sibuk ya. Mungkin ada yang bekerja jadi PNS, ada yang kerja di pabrik, atau ada yang kerja di luar kota, pulangnya seminggu sekali, atau bahkan berbulan-bulan. Nah, ini jika teman-teman repot, langsung saja hubungi kontak kami ya di nomor 0821 3435 8787. Nah, itu tim Sam Waterproofing teman-teman. Jadi tim kami ini ahli memang mengatasi bocor baik pada atap berbagai jenis atap lah. Atap genteng, atap beton, atap spandek, atau atap dak beton. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa sih yang kami gunakan? Yang kami gunakan di sini yaitu kami menggunakan aspal emulsion teman-teman, atau aspal cair. Jadi aspal tersebut berbahan dasarnya cair basisnya. Jadi nanti tinggal dikocok aja di waterproofing, disemprotkan ke area yang bocor gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan jasa kami, ini kami kan udah bertahun-tahun menangani waterproofing ya, tidak hanya pada atap dan berbagai jenis atap turunannya, akan tetapi kami sudah terbiasa menangani bocor pada atap gedung, kubah masjid, atau dinding rumah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk menggunakan jasa kami. Biasanya apa sih tahapannya yang kami aplikasikan? Tahapan pertama biasanya kami cek areanya dulu nih. Yang bocor di mana kita amati dulu. Setelah itu kalau untuk dak beton kita bersihkan dulu, untuk atapnya pun sama, ada lumut-lumut kita bersihkan dulu. Kalau untuk dinding biasanya ada yang cat udah ngelupas, kita kerok sekalian. Untuk dak beton kita menggunakan mesin jet cleaner supaya apa? Supaya debu dan lumutnya terangkat itu teman ya. Nah, setelah itu nunggu kering baru kita aplikasikan ini. Kalau untuk dak biasanya kita tempel-tempel dulu. Dak atap pun sama, kita tempel dulu, kita lapisi dengan aspal dulu, kita yang jarak antara genteng itu kita benerin, kita lapisin dulu. Nah, setelah kita pastikan rata dan tidak ada retakan-retakan lagi, baru kita aplikasikan aspal emulsionnya. Mungkin kita bisa, tergantung area. Kalau kita bisa kita spray, bisa kita kuas, tergantung areanya gitu teman-teman ya. Tapi intinya kita aplikasi dengan aspal emulsion. Nah, ini khusus untuk dak beton ya teman-teman ya. Ada untuk atap yang berbahan dak, ini nanti ada bonusnya yaitu injeksi beton. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. Nah, nanti ada bonusnya injeksi beton ya. Jadi tidak ada udah waterproofingnya harganya lumayan, ditambah lagi ada injeksinya. Nah, teman-teman sini tidak perlu khawatir ya, injeksi beton itu gratis dari tim Sam Waterproofing. Jadi untuk maksimal supaya tidak ada kebocoran itu ya teman-teman ya. Nah, monggo silakan bisa langsung hubungi kontak kami yang tadi ya 0821 3435 8787 gitu ya. Nah, ini kami mengerjakan bisa di mana aja sih? Bisa kami mengerjakan seluruh Indonesia selama ini ya, mohon maaf kalau untuk keluar daerah ini ada batas minimal ya teman-teman ya. Kalau masih di Pulau Jawa ini masih minimal
200 meter atau 1 meter masih bisa kami kerjakan. Tapi kalau untuk keluar pulau itu ada minimal 500 meter, teman-teman ya. Nah, itu belum termasuk tambahan mob demob untuk mengangkut alat, bahan, material, dan untuk mengangkat manpower. Nah, itu untuk harganya sama di Pulau Jawa maupun di luar Jawa sama. Yang membedakan itu nanti di mob demobnya ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, mob demob antara luar Jawa dengan luar Jawa sangat berbeda untuk ongkos, untuk lain-lain, untuk naik pesawat dan lain-lain itu ya teman-teman ya yang membedakannya. Jadi terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan langsung saja kontak kami di nomor 0821 3435 8787. Itu teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.